Ya pemirsa, kebijakan pemerintah untuk mematikan TV analog atau analog switch off memang sudah berlangsung sejak 2 November lalu. Tetapi reaksi warga masih berlanjut sampai dengan saat ini. Terpantau akun media sosial baik Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD, hingga Kementerian Kominfo ramai digeruduk oleh warga. Sebagian besar menyayangkan dengan alasan masing-masing, ada yang mengeluhkan harga STB mahal, ada yang mengeluh seharusnya berhak mendapat STB gratis karena masuk dalam kategori miskin tapi tidak mendapatkan alat STB tersebut. Dan Ketua Lembaga Riset Cyber Indonesia, CISSRIC, Pratama Persada, sebelumnya menekankan bahwa pentingnya untuk meninjau ulang kebijakan analog switch off atau ASO ini. Apa pasal? Kita bahas lebih dalam sore ini bersama dengan Pratama Persada via sambungan Zoom dalam MNC News Now. Selamat sore Mas Pratama. Selamat sore Mbak Fani. Baik, terima kasih atas waktunya bersama kami di MNC News Now. Dan mungkin Mas Pertama sendiri sudah memegang datanya ya, untuk dari lembaga riset Anda sendiri terkait Ya, dengan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga pembagian STB sendiri untuk warga. Ini kalau dari kacamata Mas Pratama, apakah sudah bisa dibilang merata dengan baik? ya kalau menurut saya masih jauh lah belum gitu. Kalau kita lihat ya di Jabodetabek saja, di Jakarta saja lah gitu. Di Jakarta saja warga miskinnya itu jumlahnya sekitar 502 ribu orang lebih lah ya Mm-mm. gitu. Nah kemudian set top box gitu yang dialokasikan oleh pemerintah dalam hal ini Kominfo untuk warga Jabodetabek, bukan Mm-mm. hanya Jakarta saja ya. Mm-mm. Jabodetabek itu sekitar 500-an ribu begitu. Kurang Dan dong. itu pun belum merata gitu. Mhm. Artinya bagaimana nanti dengan warga yang ada di Depok, yang ada di Tangerang, ada yang ada di Bekasi begitu, yang mereka tidak mampu untuk membeli alat set top box ini begitu. Nah ini menjadi masalah dan ternyata memang nggak usah jauh-jauh lah. Kita kalau lihat di tangga-tangga kita begitu yang masih kurang mampu gitu kita tanya gitu, sudah apa namanya TV-nya udah bisa connect nggak gitu. Banyak Hmm. yang bilang masih belum bisa connect begitu. Dan kalau menurut saya gitu, program-program peralihan dari analog ke digital ini gitu, walaupun program bagus dan sudah diinisiasi di seluruh dunia sejak tahun 2015, tetapi untuk di Indonesia menurut saya masih perlu waktu untuk pemerataan infrastrukturnya. Kenapa saya bilang begitu? Untuk wilayah Jakarta saja, Jabodetabek saja gitu, yang harusnya terjangkau dan dekat dengan Ya, pusat pemerintahan, itu masih banyak yang belum mendapatkan akses layanan TV digital begitu. Bagaimana nanti dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah begitu, yang betul. mereka untuk apa mengerti bahwa sinyal TV itu nanti akan berganti aja nggak ngerti gitu. Mhm, Yang mhm. yang mereka tahu kan yang penting dia nyalain TV, kemudian TV itu ada gambarnya, dia tinggal ganti-ganti channel gitu. Dia nggak Tuh, ngerti bagaimana pasang alat set top box, ya. bagaimana nanti harus pasang antenanya dan lain-lain. Nah ini menurut saya literasi ini yang penting gitu. Nah, Bukan berarti kita anti ini ya, digital, anti migrasi digital untuk ya? beralih ke TV digital ya, enggak gitu. Tetapi momennya yang belum pas gitu. Mhm, Kalau mhm. menurut saya kan gini, ketika TV analog dan TV digital ini berbarengan ada, itu kan sebenarnya nggak ada masalah juga Ya, gitu. Sambil kita beralih full ke TV digital gitu. Kenapa kok pemerintah tidak memberikan infrastruktur, contohnya set top box ini kepada masyarakat yang membutuhkan? Nah, aha. sekarang yang jadi pertanyaan adalah pemerintah punya nggak data siapa saja masyarakat Indonesia gitu yang miskin, yang tidak yang membutuhkan bantuan dari set top box ini. Mhm. Nah Ini itu, kan jadi pertanyaan, mau distribusikan ke siapa? mhm. Gitu. Kalau masyarakat disuruh proaktif ya, proaktif untuk ya nanti bisa menghubungi call center, bisa menghubungi kontak center, bisa menghubungi posko begitu. Dari mana mereka dapat asupan informasinya? Iya, Sedangkan iya, mereka iya. internet juga nggak pakai. Heeh, Ya, heeh. media sosial mereka nggak pakai. Mereka hanya melihat informasi itu dari TV. Dan kita harus juga memperhatikan bahwa hak untuk mendapatkan informasi itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Betul, betul. 1945 pasal 28F begitu. Artinya nggak boleh kita membeda-bedakan masyarakat kita, nggak boleh tuh yang ngerti masalah literasi digital, yang ngerti bagaimana cara membeli set top box, Heeh, yang heeh, ngerti heeh. bagaimana membeli TV digital,
itu Itu hak bisa dasar dapat ya? sinyal TV digital dan yang nggak ngerti, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh dong. Iya, itu hak Gitu. dasar ya Mas Pratama. Berarti Betul, secara betul tidak sekali. langsung sosialisasinya dirasa kurang dong Mas? Kalau menurut saya sangat kurang sekali ya gitu. Karena channel yang digunakan lebih banyak channel yang berhubungan dengan internet. Gitu. Ah, Sedangkan tidak semua orang terkoneksi ke internet. Di Indonesia ini kan baru 204,7 juta orang terkoneksi ke internet. itu Baru juga kota-kota besar 73% ya? aja masyarakat kita yang terkoneksi ke internet begitu. Oke, itu Nah, juga tidak kota-kota besar semuanya ya Mas? ngerti itu ketika ketika apa namanya arahan-arahan atau himbauan atau apa cara-caranya itu disampaikan di internet. Begitu, Nah, Mbak. jadi maksudnya itu aja juga yang di kota-kota besar yang punya akses internet, bagaimana yang di daerah terpencil yang nggak tahu bahkan internet itu apa? Ya, saya sih berpikirnya begitu ya. Di kota besar saja kita nggak memiliki data yang tepat ke Oke, siapa ini harus distribusi gitu. Sehingga banyak masyarakat yang bingung, bahkan nggak ngerti harus kemana gitu. Ketika mereka harus membeli, nggak ngerti apa namanya bagaimana cara belinya, orang mereka untuk makan aja susah gitu. aha, Belum aha. lagi nanti masalah pemasangan gitu. Walaupun disimpelkan, oh gampang nanti tinggal dicolokin, kemudian tinggal di set lagi, colokin antena yang lama. Iya untuk kita ngerti gitu. Iya, Tapi untuk orang-orang ini jangan disamakan lah dengan kita gitu iya, kalau iya, menurut iya. saya gitu. Baik, Jadi baik. dan gini Mbak Fani gitu. Mhm, Ini kan alasan pemerintah ini kan karena penghematan frekuensi ya kan. Karena mhm, TV analog itu hanya membutuhkan pita lebar sekitar 8 MHz lah gitu untuk satu stasiun televisi gitu. Sedangkan kalau kalau untuk digital gitu itu mhm. analog ya. Untuk digital itu 10 MHz itu bisa digunakan untuk banyak stasiun TV gitu. Oke. Oke, oke lah gitu, apa namanya, nanti akan digunakan, tapi apa iya mau digunakan dalam waktu dekat ini? Apa besok, apa Oh, lusa, apa bulan depan, heeh. gitu. Mau frekuensi ini mau digunakan? Kan enggak. Di sisi yang lain, di sisi yang sama, masyarakat kita ini yang harusnya mereka dapat informasi, nggak dapat. Iya, iya, iya. Ya kan, tukang sampah di kompleks saya itu juga enggak, mereka nggak Betul, dapat sinyal heeh. gitu, Jadi ya kan. manajemen prioritas itu juga dipertanyakan ya Mas Pratama ya? Ya, Je kalau menurut saya pemerintah harus mulai bertindak dengan basis data yang benar lah gitu. mhm. Mana nih, bagaimana distribusinya, ke siapa akan distribusikan gitu. Oke, Bagaimana cara mengajari masyarakat kita yang mereka nggak ngerti masalah teknologi mhm, untuk beralih ke sinyal digital gitu. Nggak iya. susah sebenarnya gitu, cuma butuh waktu. Nah, butuh waktu ini sambil menunggu Kita masyarakat ini siap, siap, pemerintah siap gitu. Kenapa kok langsung apa, di-cut. SIM yang analog itu dimatikan dulu gitu. Oke, Nggak baik. usah dimatikan kalau menurut saya. Nah, pasti akan muncul lah, ini kan sudah ada keputusan ini. Udah ada keputusan tanggal 2 Aturannya semuanya katanya turun mati. dari Undang-Undang Cipta Kerja tuh, Mas. Kalau misalnya kita tidak Nah, mengikuti aturannya berarti kita melanggar aturan negara atau tata negara sendiri. tuh, malah kalau menurut saya agak aneh karena di putusan MK sebenarnya tidak boleh tuh pemerintah mengambil keputusan strategis Mmm, yang berdampak luas kepada masyarakat yang didasarkan pada undang-undang Omnibus Law. iya, Ya kan? makanya Gitu, aku juga walaupun Pak bingung. Mahfud bilang itu nggak berlaku mundur begitu. Heeh, Kita nggak ngerti deh apa namanya, nanti pertimbangan. mungkin ahli hukum yang menjelaskan begitu. Oke, Tapi menurut saya, masyarakat itu dengan apa, alasan apapun harus diprioritaskan oleh negara menurut mhm, saya ya mhm, gitu. mhm. Jadi kalau aturan yang diberlakukan itu ternyata membuat rakyat, tidak Kesulitan. mendapatkan informasi, susah, ya nggak ada masalah kok direvisi lagi gitu. Ya udah Ya, kita balikin lagi, yang penting, proses pemerintah tetap jalan untuk bagi-bagi sosialisasi, STB. di TV digital gitu, distribusi set-top box jalankan begitu. Nanti Aha, kalau sudah mature gitu, masyarakat sudah tahu, udah ngerti gitu, mereka iya, juga pasti akan milih iya, gitu. iya, Oh ternyata enak ya pakai TV digital, gambarnya iya, lebih jelas, saya lihat artisnya lebih cantik gitu kan, iya. gambarnya nggak ada semutnya gitu. Tapi kan Baik, belum baik. belum saat ini gitu, ya Mhm. kan. Jadi kalau menurut saya nggak adil pemerintah kalau mematikan TV analog di saat yang sama masyarakat kita belum dapat akses ke sinyal TV TV digital. digital. Nah, tadi Mas Pratama mengatakan hal yang menarik soalnya ini katanya proyeknya sudah dimulai dari lama kan 2015. Jadi Ya. yang bikin saya penasaran adalah apa sih kendala selama ini kalau dari kacamata Mas Pratama? Yaitu sampai dengan 2022 kita belum siap. Nah, ini kan menurut saya juga agak aneh gitu. Apa yang dilakukan pemerintah selama ini gitu. Kenapa kok nggak dari dulu dibatasi Ya, TV-TV nggak boleh lagi jual yang analog. Kalau TV analog dipaketin sama yang set top box kan harusnya kayak gitu ya Mbak ya. iya. Gitu. Nah,
apa gara-gara mau G20 gitu, yang Sengaja yang yang nggak sih kita? Indonesia ini jadi satu-satunya negara yang belum beralih ke sinyal digital gitu, terus Mhm, kita malu gitu. Kalau menurut saya lebih malu lagi kalau kita nggak bisa menyejahterakan masyarakat, mhm, lebih mhm, malu lagi negara ini kalau bikin susah rakyat kalau mhm, menurut saya. mhm. Ngapain kita malu sama negara-negara G20, mereka nggak mau mikirin kita juga, gitu. Tapi kalau bicara Yalah. mengenai skup Asia Tenggara begitu yang ditakutkan bikin malu karena mereka sudah menggunakan TV digital. Dari Asia Tenggara yang sudah menggunakan TV digital selain Malaysia yang tadi sudah disebut Mbak Mutia, mana lagi sih, Mas? Oh, udah ada banyak Banyak gitu. Ada sebenarnya. Brunei itu Desember 2017 mereka sudah Warganya lebih beralih ke sedikit. digital. Singapura dari Januari Warganya 2019 juga lebih sedikit. gitu. Kemudian di Malaysia dari tahun 2019, Mmm, Juli 2019 gitu. Di ASEAN itu hanya Indonesia sama Timor Leste yang belum oh, beralih ke TV digital gitu. oke. Tapi menurut saya sih nggak ada masalah gitu. Apakah kalau kita nggak beralih ke TV digital terus negara kita jadi kelihatan kuper gitu? Heeh Kan heeh. enggak juga, gitu Oke. loh. Tapi kalau misalnya dari kacamata Mas Pratama sekali lagi nih, Indonesia yang bikin sulit tadi yang jadi kendala untuk memeratakan apa TV digital itu apa saja sih? Apakah memang karena kita tadi warganya banyak banget, terus kemudian banyak daerah yang juga belum dapat akses internet atau karena pemerintahnya sendiri tadi gitu, ada prioritas yang tampaknya perlu kita pertanyakan, ini di mana? Iya, karena hal ini dulu-dulu tidak pernah menjadi prioritas gitu. Ah, Kalau menurut saya tidak menjadi perhatian gitu kan. Begitu terdadak mau ada event besar gitu, terus banyak orang bilang kita belum beralih ke TV digital, baru kita kebingungan. dar Padahal langsung kalau di-cut ya? dilakukan sejak dulu bertahun-tahun yang lalu begitu, udah beres nih urusan ini. Mhm, Berapa lama sih ngurusi apa namanya orang se-Jabodetabek begitu mhm, untuk mendistribusikan set-top box gitu. Makanya tadi saya bilang, Mbak, mhm. ini apa, seperti kerja yang ini, apa, didadak gitu loh, apa, pokoknya, Harus? harus segera dimatikan gitu, ya kan, harus segera beralih gitu. Iya, untuk orang-orang, apa, yang ngerti gitu nggak ada masalah gitu, Mhm, orang orang yang mampu nggak ada masalah gitu, oke. tapi untuk yang lain kan ini bermasalah gitu. Nah ini proses yang bertahun-tahun itu gitu, ya jangan jangan kemudian dialihkan, kerugiannya kepada masyarakat dong. Kan Ah. kan negara yang dari beberapa tahun yang lalu diam saja gitu. Iya iya. Yang tidak mau memprioritaskan bahwa kita ini harus mulai beralih ke sinyal digital begitu. Ah. Ya sekarang kalau masyarakat, apa namanya, protes atau komplain karena masih belum dapat sinyal, ya tolong diperhatikan dong gitu. Baik baik. Mas Pratama, tapi bicara mengenai alat ya tadi dan Ya, juga TV digital itu sendiri. Untuk STB kan sekarang harganya dibanderol sekitar 200 sampai 250 ribu. Itu ya. harga yang ideal. Kalau di negara Eee lain pembagiannya gimana, Mas? Kalau di negara lain udah dibanding Gratis? sama TV ya, udah jadi satu dengan TV-nya ya gitu. Ah, Jadi keekonomian itu kan nanti akan terjadi ketika, harga ini semakin, murah kalau mhm, distribusinya semakin banyak kan, mhm mhm. produksinya semakin banyak Mass begitu. production ya? Nah, ya jangan jangan sampai kayak ini aja, kayak kayak Covid aja kan gitu. Dulu kita terlalu mahal ketika kita harus tes, PCR, tes Heeh. antigen gitu sampai, apa, 800 ribu begitu, ternyata nilai keekonomiannya itu cuma sekitar 75 ribu kan Ternyata ternyata makanya tes PCR gitu. sekarang murah ya? Nah ini menurut saya juga harus diperhatikan Mmm, gitu, mhm. apakah nanti di sini ada mafia set top box gitu, karena ini kan jadi barang wajib saat ini kan. Betul. Sekarang sekarang ini kan menjadi barang yang wajib dimiliki oleh orang memiliki TV yang masih Iya. analog, Iya iya. gitu, ya Heeh. kan. Dan wajibnya itu benar-benar wajib karena kalau nggak punya itu, nggak bisa lihat TV, gitu, Oke. yang masih menggunakan TV analog. Kalau kalau vaksin gitu, diwajibkan, tetapi kalau kita nggak vaksin pun kita masih hidup. Iya iya iya, kalau ini kan ya tadi, Tapi ini kalau juga ini hak asasi udah mati manusia ya. mati total gitu ya kan. Nah ini apa ya, kayak pemaksaan yang, salah waktunya kalau menurut saya, Oke, bad gitu. timing. Timing-nya kurang tepat lah gitu. Baik baik. Terakhir kalau begitu Mas, Pratama, mekanisme yang ideal nih seperti apa sih untuk tadi, selain berjalan beriringan ya antara tadi, melepaskan diri pelan-pelan dari TV analog, kemudian memasyarakatkan TV digital bagi warga, tapi kalau misalnya untuk pembagian STB-nya sendiri dan juga harganya kira-kira dari kacamata Mas Pratama sendiri seperti apa? Masih banyak Ya warga yang mengeluh juga nih, ya STB-nya kalau nggak bisa menurut langsung saya dipasang. gitu, ini pelajaran buat pemerintah Mhm, gitu, ketika
memiliki program gitu, harus memiliki data yang cukup bagus begitu, sehingga untuk pendistribusian peralatan yang berasal dari pemerintah gitu, itu bisa dengan gampang. Kan bisa bisa banyak media yang bisa digunakan begitu kan. Mhm. Kemudian juga masalah harga gitu ya, menurut saya kalau memang ini kewajiban, ya harus ada subsidi gitu. Bukan Ya, hanya BBM saja yang disubsidi, tapi set top box pun gitu menurut saya perlu disubsidi karena ini juga akan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu, mhm, sehingga bisa mendapatkan harga yang cukup murah gitu, mhm, sehingga semua orang bisa menggunakan. Sekarang ini kalau misalkan orang ya yang gajinya satu bulan itu ada yang 800.000 masih ada loh sekarang orang yang iya gaji 800.000, betul 500.000 itu honornya gitu, untuk beli set top box yang harganya 150.000 sampai 300.000 gitu ya masih keberatan lah, betul, untuk makan aja susah gitu, mhm, gimana gimana mau untuk beli alat gitu yang apa, nggak kepikiran di budgetnya mereka gitu. Nah iya, ini yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu ya pemerintah gitu, bekerja sama dengan pihak swasta, lintas kementerian gitu ya mhm, bersama-sama ini apa, banyak rakyat yang butuh mendapatkan informasi, butuh dibantu gitu. Oleh mhm. karena itu gimana caranya supaya pemerataan infrastruktur, pemerataan akses terhadap sinyal TV digital ini, termasuk juga set top box-nya itu bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat kita. Nah, kalau itu mereka sudah dapat, kemudian analog TV dimatikan, fine, nggak ada masalah Iya. gitu, silakan Kita gitu. sudah siap seperti itu dan STB-nya ya kalau bisa sih gratis untuk mereka yang benar-benar tadi membutuhkan karena informasi kan Ya. hak dasar sekali lagi ya Mas Dan jangan Pratama. ribet apa namanya, ininya, apa, mekanisme Mekanisme untuk perizinan. memberikannya gitu. Nah, Mhm, mekanisme yang nggak ribet itu bisa didapatkan kalau pemerintah punya data yang cukup bagus, betul. sehingga nggak usah mereka ngisi-ngisi data, ngisi form dan lain-lain, udah ketahuan bahwa mereka itu adalah orang yang berhak mendapatkan STB gratis, Mhm. kan Iya gitu. iya ya, masih kebayang sih, harus mengisi form tertentu lah, harus ada IKTP-nya seperti apa, seperti itu untuk bisa mendapatkan tadi informasi yang harusnya kita, punya setiap harinya. Baik, Mas Pratama, insight yang sangat menarik sekali, kita harapkan bisa menjadi pertimbangan ya untuk pemerintah, untuk segera Ya, tadi Mbak. memeratakan, menyiapkan lebih baik lagi sebelum akhirnya kita beralih migrasi ke TV digital. Terima kasih sekali lagi Mas Pratama atas Terima waktunya kasih. bersama kami sore hari ini. Sehat selalu Mas Pratama, ketemu lagi di lain Terima kesempatan. kasih. Sampai